Selamat datang kembali di channel Sanjaya Family Official. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan video kemarin yang kita berkunjung ke Museum The Javanese Bank di Surabaya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyusuri museum di The Javanese Bank Surabaya ini ya. Tepatnya kita akan melihat brankas guys ya, akan melihat brankas tempat penyimpanan uang di masa lalu ya, seperti apa nanti ya. Dan juga ada penjelasan juga dari Mas Rizky ya, yang merupakan juru bicara dari Museum The Javanese Bank Surabaya. Nah, nanti akan diceritakan tentang sejarah tentang uang guys. Nah, seperti apa dan apa saja koleksi yang ada di tempat penyimpanan brankas uang ini ya. Simak terus videonya ya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya, karena video ini nanti akan dibagi menjadi beberapa episode karena panjang durasinya, jadi akan dibagi beberapa episode. Nanti kita juga akan melihat tempat penyimpanan batangan emas guys pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Simak terus videonya dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke, ada diperhatikan dulu ya. Oke, kalau tiga semuanya dia 1 NC 2 3. Oke, pintar semua. Jadi diam semuanya sebentar ya, masih ingin dijelaskan sebentar gitu ya. Oke, baik. Adik-adik di sini dulu ya tempat penyimpanan uang ini brankas. Jadi kalau misalkan tadi adik-adik lewat di kantor Bank Indonesia, jadi di Bank Indonesia itu di bawah itu ada uang seperti ini, namanya brankas. Ya, brankas itu adalah tempat penyimpanan uang, gitu ya. Jadi bedanya kalau di sini sama di Bank Indonesia, kalau di Bank Indonesia itu seperti lapangan sepak bola luasnya, jadi isinya uang semua. Nah di sini adik-adik ini ya bisa melihat secara langsung untuk melihat brankasnya itu seperti ini, gitu ya. Nah jadi di sini Pak Rizky ingin menjelaskan terkait sejarah uang. Siapa yang tahu sejarah uang? Nah, apa sejarah uang? Tahu nggak? Mas ingin jelasan dulu. Sebelum adanya uang, dulu apa namanya, Dek? Koin. Barter. Apa itu barter? Persebaran barang kita. Jadi misalkan ya, Mas Rizky ini punya 1 ekor sapi, adanya punya 1 lahan sawah. Di situlah terjadi pertukaran barang gitu ya, karena saling membutuhkan. Karena pada saat itu belum ada uang, dan jadilah pertukaran barang gitu ya. Nah kemudian berjalannya waktu, akhirnya di sebelah sana itu ada mata uang kerajaan. Nanti adik-adik bisa melihat di situ ya, mata uang kerajaan pada saat zaman Majapahit di situ. Nah setelah itu, setelah adanya The Javanese Bank ini, akhirnya muncullah mata uang Belanda. Apa deh mata uang Belanda namanya? Gulden. Di sini ada mata uangnya. Nanti adik-adik bisa melihat mata uang Gulden di sini. Yang kedua, karena kita sempat dijajah oleh Jepang, kita dijajah Jepang berapa tahun? 3,5 tahun. Dan akhirnya karena Jepang pada saat itu belum mempunyai uang ya, akhirnya Jepang bingung untuk mengupah para buruh, mengupah para pegawai gitu ya. Dan akhirnya mencetak uang sebanyak mungkin. Di sini ada mata uangnya namanya yen. Nanti ada bisa melihat mata uang Jepang di sini. Duduk dulu nanti. Nah setelah itu, akhirnya setelah merdeka, kita merdeka tahun berapa deh? 1945 Indonesia merdeka. Dan akhirnya Indonesia juga mempunyai bank pertama kali. Apa namanya? Indonesia. Namanya Bank BNI. Makanya BNI itu BNI 46 itu berdirinya. Nah BNI itu BNI 46 ya. Jadi berdirinya
Bank Negara Indonesia tahun 46. Dan mata uangnya adalah ori di sini. Tahu nggak apa ori singkatannya? Uang Republik Indonesia. Indonesia. Pintar. Nah, kemudian ori tersebut jadi tidak keseluruhan di negara Indonesia, tetapi ori itu setiap daerah mempunyai mata uang sendiri. Misalkan ada ori Lampung, ada ori Aceh gitu ya, dan lain-lain. Jadi tidak keseluruhan gitu ya. Nah, kenapa pada tahun 1945 Indonesia merdeka, tetapi Indonesia belum merdeka keseluruhan. Di Nusantara masih dikuasai oleh NIKA, yaitu Belanda. Nah, sehingga pada tahun 1949 akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, bahwa Indonesia merdeka. Dan akhirnya Indonesia mengeluarkan mata uang lagi, namanya RIS di sebelah sini. Apa RIS? Itu Republik Indonesia Serikat, gitu ya. Nah, pada tahun 1951 akhirnya The Javas Bank yang ada di Indonesia sebanyak 47 kantor itu tidak dirampas oleh pemerintah Indonesia, melainkan dibeli. Jadi meskipun berdirinya di tanah air kita, tetapi oleh pemerintah Indonesia itu tidak dirampas aset-asetnya The Javas Bank, melainkan dibeli melalui pembelian saham dan dimenangkan di Amsterdam pada saat itu. Dan akhirnya pada tanggal 1 Juli tahun 1953 The Javas Bank resmi berubah menjadi Bank Indonesia. Itu sejarahnya. Dan akhirnya muncullah mata uang kita yang dibuat transaksi sehari-hari, yaitu uang apa, Dek? Rupiah. Itu citar semua. Oke, itu ya terkait sejarah uang yang kita jalani sampai saat ini. Nah, kemudian ada semua. Jadi bangunan brankas ini belum ada perubahan sama sekali. Jadi mulai dari lantainya, dari tralisnya, ya. Jadi tralisnya kenapa kok terbuat dari baja atau besi? Karena supaya tidak mudah terbakar, karena isinya uang, gitu ya. Betul. Oke, adik-adik mau melihat mata uangnya? Duduk dulu. Ada syaratnya. 1, adik-adik dilarang menyentuh kacanya. Kenapa dilarang? Karena kacanya nanti kalau kena senggol, terus jatuh kena kakinya adiknya, nanti luka. Gak boleh ya. Jadi caranya cukup dilihat seperti tas di sini, menjaga begini, karena dijaga, gitu ya. Dan nanti lancar aja, ada yang melihat tempat penyimpanan uangnya di sebelah sana. Di sebelah sana ada tempat penyimpanan uangnya. Mungkin ada yang sebelah sana, ada yang melihat uangnya. Paham? Kalau sudah paham, adik-adik berdiri secara tertib bergantian. Iwan, Fitri,